Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar tema 9 ya. Coba semuanya dibuka bukunya nggih. Subtema 1, pembelajaran 1, halaman 5 anak-anak, tentang kekayaan sumber energi di Indonesia. Negara Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang melimpah. Nah, kekayaan alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Segala sesuatu dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia dinamakan sumber daya alam. Nah, anak-anak, salah satu pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai sumber energi. Energi digunakan untuk berbagai keperluan manusia. Jenis energi yang digunakan manusia juga beragam anak-anak ya. Coba kalian perhatikan gambar pada nomor 6 ya. Sumber energi yang ada di Indonesia bermacam-macam anak-anak ya. Nah, gambar di atas tadi halaman 6 nggih. Gambar pembangkit listrik tenaga uap menggunakan sumber daya alam batu bara. Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh batu bara menjadi salah satu energi alternatif untuk energi masa depan. Nah, pembangkit listrik atau tenaga uap ini memberi pasokan listrik ke masyarakat. Nah, masyarakat yang dapat memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari. Apa saja manfaatnya anak-anak? Kamu peroleh dengan adanya energi listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama pada pembelajaran 1 anak-anak ya, halaman 7. Perhatikan dan simak baik-baik. Nah, anak-anak, pembelajaran 1, kita belajar tentang air sebagai sumber energi listrik. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun, ya. Nah, kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listriknya terganggu. Pada umumnya di Indonesia, pembangkit listrik atau tenaga air merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Nah, anak-anak, air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah ya. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Nah, kincir-kincir ini anak-anak ya akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Nah, kalian buka, kalian lihat pada gambar halaman 7 itu ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, makin deras aliran air akan makin kencang kincir berputar. Nah, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Banyaknya sumber energi yang ada di sekitar kita harus kita syukuri. Salah satu caranya adalah ya, cara mensyukurinya adalah menggunakan secara bijak atau seperlunya aja dan bertanggung jawab serta diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber energi tersebut. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pada halaman 8. Manusia dan lingkungan sekitar. Anak-anak ya, lingkungan dan manusia memang tidak dapat terpisahkan. Segala sesuatunya telah tersedia di lingkungan. Lah, tugas manusia yaitu memanfaatkan lingkungan. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, lingkungan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam adalah keadaan di sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.
Sedangkan lingkungan sosial adalah tempat anggota masyarakat berinteraksi atau sama yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi lingkungan bagi manusia yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Dan yang keempat, lingkungan sebagai tempat berinteraksi. Ada berapa anak-anak? Manfaat lingkungan bagi manusia ada 4 ya. Yang pertama sebagai tempat tinggal, yang kedua sebagai tempat bekerja, yang ketiga sebagai tempat mencari makan, dan yang terakhir atau yang keempat sebagai tempat berinteraksi. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran 1. Kita lanjutkan anak-anak pembelajaran 2 tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ya anak-anak ya. Kamu buka pada halaman 11. Lingkungan adalah salah satu anugerah Tuhan yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Nah, menjaga lingkungan atau kelestarian lingkungan merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dengan melaksanakan kewajiban tentu akan diperoleh menikmati keindahan dan kenyamanan lingkungan. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu, kemudian kita menerima hak. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian. Nah, fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan. Nah, anak-anak, kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari tumpukan sampah, kotoran ya. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, memakai kendaraan yang ramah lingkungan. Yang keempat, menjaga sungai agar tidak tercemar. Dan yang kelima, menerapkan perilaku hemat energi. Nah, anak-anak, setelah menjalankan kewajiban, tentu kita akan menerima haknya. Ya. Hak kita terhadap lingkungan apa saja? Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Yang kedua, tercukupi kebutuhan air bersih. Dan yang ketiga, terbebas polusi. Yang keempat, terhindar dari penyakit. Dan kelima, hidup yang nyaman ya. Anak-anak, biasakan menjaga lingkungan sejak dini ya, melalui tindakan-tindakan sederhana, antara lain membuang sampah pada tempatnya dan berhemat air. Dengan demikian kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan, kita belajar tentang nada dan tempo pada lagu. Anak-anak, kamu lihat halaman 12. Pada saat bernyanyi kita harus mengetahui nada dan tempo lagu. Dengan mengetahui tersebut kita dapat bernyanyi dengan benar. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau telah diberikan tata cara tertentu. Nah, nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not. Ya, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan arti, notasi adalah seperangkat lambang yang digunakan untuk menuliskan lagu. Notasi dibuat dengan tujuan agar sebuah karya yang telah dibuat dapat dipelajari, dapat dinyanyikan oleh orang lain. Not dapat ditulis menggunakan notasi angka dan notasi balok. Anak-anak, saat menyanyikan lagu, ya, selain mengenal nada, kita juga mengenal tempo.
Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, kecepatan lagu biasanya diukur dengan alat yang bernama metronomi Maelzel atau disingkat mm. Nah, tanda mm ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Contoh, sebuah lagu ditulis 56 mm, artinya lagu itu harus dinyanyikan dengan kecepatan 56 ketukan dalam 1 menit. Tempo dikelompokkan menjadi tempo cepat ya, ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat ya. Anak-anak, ada beberapa contoh tempo dalam sebuah lagu ya. Yang pertama tempo cepat atau allegro. Yang kedua tempo sedang, moderato. Yang ketiga tempo lambat, andante. Di bawah ini anak-anak ada sebuah lagu Nyur Hijau ya. Di situ dinyanyikan dengan nada andante. Apa andante? Andante tadi dinyanyikan dengan lambat. Ya, di situ ada contohnya lagu yang berjudul Nyur Hijau ya pada halaman 13 ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran tema 9 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua ya yang menyimak dan yang membaca, yang mendengarkan, semua anak kelas 4 diberi Allah ilmu yang bermanfaat dan bisa menjawab apa yang menjadi tugas kalian di LKS atau tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.